Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rizka Sofa dari kelompok 10. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Materi pertama akan disampaikan oleh Kevin Edi Suryono. Perkenalkan, nama saya Kevin Edi. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian ERP. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Sedangkan pengertian atau definisi ERP sendiri adalah sebuah konsep perencanaan dan pengelolaan sumber daya milik perusahaan yang meliputi dana, mesin, manusia, waktu, suku cadang, material, dan juga kapasitas. Pengembang software membuat program untuk membantu inventaris merekonsiliasi saldo dan melaporkan status. Enterprise Resource Planning mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis melalui sistem. Sistem ERP mempromosikan aliran komunikasi bebas dan berbagai pengetahuan di seluruh organisasi. Integrasi sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan meningkatkan sinergi di seluruh tim dan departemen. Dari definisi ERP ini bisa diketahui bahwa ERP memiliki peran yang sangat besar bagi perusahaan dan fungsinya sebagai pengintegrasi dalam proses produksi dan juga jasa perusahaan, bahkan sejak proses pemesanan hingga terciptanya produk dan siap dipasarkan. Materi kedua disampaikan oleh Dwi Frida Berliani. Halo, nama saya Dwi Frida Berliani. Saya presentator kedua yang akan menjelaskan fungsi ERP, fungsi Enterprise Resource Planning atau ERP. Seperti telah disebutkan, pada dasarnya ada macam-macam ERP berdasarkan fungsinya, mulai dari keuangan, pemasaran, manajemen gudang, manajemen pesanan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen SDM, manufaktur, dan sebagainya. Namun, beberapa fungsi ERP yang umum antara lain adalah: 1. Manajemen akuntansi. Sistem ERP akan mengelola data keuangan. Sistem ERP juga akan membantu melacak data keuangan dengan lebih mudah dan mendalam. 2. Pengelolaan SDM. Sistem ERP dapat mengatur berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan SDM, mulai dari cuti karyawan, pengelolaan data, kandidat, penggajian, kinerja karyawan, dan sebagainya. 3. Customer Relationship Management atau CRM. CRM akan membantu memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman positif. CRM juga memudahkan dalam mengakses riwayat pelanggan. 4. Manufaktur. Dari sisi manufaktur, sistem ERP akan membantu dalam proses pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Materi ketiga disampaikan oleh Sandi Rizka Sofa atau saya. Keberadaan ERP tentu mampu membantu perusahaan untuk terus lebih produktif dengan meminimalisir hambatan. Lantas, jenis-jenis ERP apa sajakah yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar baik di Indonesia maupun di luar negeri? Yang pertama ada Odoo ERP, yang kedua ada SAP Business, yang ketiga ada NetSuite ERP, dan yang keempat ada Sage Intacct, dan yang kelima ada Oracle e-Business Suite. Materi keempat oleh Baktia Balkis. Perkenalkan, nama saya Bahita Balkis. Saya adalah presentator keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ERP dan SIA. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa sih SIA itu. SIA merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akuntansi. Sistem ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi keuangan untuk keperluan manajemen, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Nah, perbedaan antara kedua perangkat lunak ini terletak pada kebutuhan setiap perusahaan. Sistem ERP dapat digunakan oleh setiap divisi perusahaan dan setiap karyawan dapat memiliki akses untuk menggunakannya. Sementara software akuntansi pada umumnya hanya digunakan oleh divisi akuntansi atau keuangan dan penggunanya biasanya hanya para akuntan saja. Jika perusahaan hanya membutuhkan otomasi untuk bagian akuntansi saja, maka menggunakan software akuntansi sudah cukup. Namun, bila perusahaan ingin mengotomatiskan setiap kegiatan operasional dan ingin menghubungkan satu divisi dengan yang lain, maka sistem ERP adalah pilihan yang tepat. Sistem ERP menyajikan solusi lengkap untuk berbagai departemen jika perusahaan sudah yakin mengenai software mana yang sebaiknya dipilih. Langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah memilih penyediaan solusi software yang tepat untuk memutuskan apakah sebaiknya menggunakan sistem konvensional atau sistem berbasis cloud, yaitu berlaku baik untuk sistem ERP maupun software akuntansi. Materi kelima oleh Virus Nagila.
Halo, perkenalkan nama saya Faris Najla, saya adalah presentator kelima. Sebelumnya teman saya menjelaskan tentang perbedaan ERP dan SIA. Nah, sekarang saya akan menjelaskan persamaan ERP dan SIA. Yang pertama adalah integrasi data. ERP biasanya mencakup lebih dari sekedar akuntansi, tetapi juga modul untuk manajemen, rantai pasokan, produksi, penjualan, dan lain-lain. Sedangkan SIA fokus pada pengelolaan informasi keuangan, tetapi juga dapat terhubung dengan modul lain dalam sistem ERP. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Baik ERP maupun SIA dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan administratif dalam sebuah organisasi. Mereka memungkinkan untuk otomatisasi proses, pemantauan yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga, penyesuaian peraturan. Kedua sistem ini seringkali dirancang dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, pengambilan keputusan. Keduanya diperlukan untuk pengambilan keputusan manajerial. Meskipun fokus SIA lebih pada informasi keuangan, informasi ini seringkali terintegrasi dalam sistem ERP yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.